Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rena Salisa Rosandi dari Konsentrasi Pemasaran Angkatan 75. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya dengan judul tesis yakni Analisis Anteseden yang membajak akun video on demand di Indonesia. Penyusunan tesis ini dibimbing oleh Ibu Sari Winahyu. Berikut presentasi saya selengkapnya. Industri media dan hiburan mengalami peningkatan secara global. Hasil riset PwC mengungkapkan tren pendapatan industri media dan hiburan global terus mengalami kenaikan sejak 2014 hingga 2018. Bahkan diprediksi hingga 2023 pendapatan industri ini akan terus bertambah dalam skala global. Pandemi COVID-19 yang terjadi di awal tahun 2020 lalu memberikan dampak yang besar pada bisnis setiap sektor, tidak terkecuali industri media dan hiburan yang terpukul akibat imbas pandemi. Masa karantina membuat masyarakat harus melakukan segala aktivitas di rumah sehingga seringkali masyarakat jenuh dan membutuhkan hiburan. Tren penggunaan teknologi digital dalam industri hiburan meningkat drastis selama pandemi COVID-19. Tren menonton secara streaming ini juga beriringan dengan meningkatnya bisnis video on demand. Layanan video on demand ini cukup fleksibel karena dapat digunakan di mana saja sehingga membuat televisi pada umumnya dan televisi kabel berbayar jarang digunakan. Menurut AMPD Research, total pelanggan video on demand premium di Indonesia mencapai 7 juta pelanggan. Menurut Michael Strangelove, kehadiran layanan VOD menurunkan tingkat pembajakan situs film ilegal hingga 68%. Selain itu, pemblokiran lebih dari 2.300 situs film bajakan oleh Kominfo juga turut berdampak pada kebiasaan konsumen yang kini cenderung mengakses layanan streaming berbayar. Namun, di balik turunnya pengguna situs film ilegal, muncul jual beli akun premium VOD ilegal yang dijumpai di media sosial seperti Twitter dan marketplace Shopee. Akun ilegal ini didapat melalui hacker yang meretas akun yang sudah nonaktif atau dibeli melalui dark web dalam jumlah yang banyak. Akun VOD ilegal ini dijual jauh lebih murah dari harga resminya. Walaupun harga ini dijual murah, terdapat potensi pencurian data pribadi dan penyebaran virus ke device. Meskipun pembelian akun VOD ini berbahaya, masih banyak orang yang memilih menggunakan akun premium ilegal. Tingginya permintaan akun video on demand ilegal selaras dengan konsekuensi hukum yang tidak tegas di Indonesia menyebabkan kasus pembajakan ini tidak mudah diatasi dengan cepat. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya kajian untuk mengetahui faktor anteseden dari niat pembajakan video on demand yang paling signifikan melalui TPB, ethics theory, dan deterrence theory, sehingga perusahaan dan pemerintah dapat mengembangkan strategi dalam upaya memerangi kasus pembajakan digital Indonesia. Berikut adalah 9 pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan hipotesis penelitian. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini. Berikutnya landasan teori. Adapun profil variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Niat adalah parameter sejauh mana seorang individu bersedia untuk mencoba dan seberapa banyak usaha yang ingin dia lakukan untuk melakukan perilaku tertentu. Sikap terhadap perilaku mengarah pada tingkat di mana seseorang mempunyai evaluasi atau penilaian perilaku yang menguntungkan atau merugikan. Norma subjektif diartikan sebagai tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan yang dirasakan untuk melakukan perilaku. Tanggung jawab moral diartikan sebagai rasa bersalah atau kewajiban pribadi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Manfaat yang dipersepsikan didefinisikan sebagai kepercayaan mengenai dampak positif yang terkait dengan tindakan dalam merespon ancaman nyata atau yang dirasakan. Ketakutan pada konsekuensi hukum didefinisikan sebagai ketakutan akan potensi konsekuensi hukum yang terkait dengan keterlibatan dalam pembajakan. Kemungkinan hukuman yang dipersepsikan didefinisikan sebagai pandangan bahwa siapapun yang terlibat dalam pembajakan akan ditangkap dan dituntut. Berikutnya adalah model penelitian. Model penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arli dan Ciptono 2016. Model penelitian ini menggabungkan ketiga teori, yakni TPB, ethics theory, dan deterrence theory. Dan hipotesisnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan survei. Metode penyempelan pada penelitian ini adalah non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Populasi dari penelitian ini adalah calon pengguna dan pengguna video on demand di Indonesia. Sampel dari penelitian ini adalah konsumen Indonesia yang belum pernah membajak salah satu video on demand yakni Disney Plus Hotstar, Viu, Video, Netflix, Mola TV dengan kriteria usia 15 hingga 40 tahun.
Daerah sebaran kuesioner yakni DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Yogyakarta, dan Makassar. Kuesioner disebar menggunakan Google Form melalui media sosial. Kuesioner mulai disebar pada Oktober 2021 dan diperoleh 293 sampel. Adapun pengujian yang dilakukan adalah uji instrumen, uji goodness of fit, dan uji hipotesis. Metode analisis data yang digunakan adalah SEM dan dijalankan dengan Smart PLS. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%. Berikut adalah profil responden yang sudah diperoleh dari 293 sampel. Untuk kategori jenis kelamin, jumlah perempuan lebih besar yaitu 193 responden atau sebesar 66%. Untuk kategori usia, mayoritas responden adalah usia 15-26 tahun. Kemudian, responden pada penelitian ini juga didominasi yang berdomisili di Jakarta. Selain itu, sekitar 197 responden atau 46% memiliki jenjang pendidikan S1. Jika ditinjau dari jenis pekerjaan, mayoritas responden adalah mahasiswa. Kemudian, rata-rata pengeluaran bulanan mayoritas responden ini sebanyak kurang dari 1 juta rupiah. Terkait perilaku konsumen terhadap penggunaan VOD, mayoritas responden mengaku menggunakan VOD 1-3 kali seminggu, dan VOD yang ingin dibajak adalah Netflix. Selain itu, Twitter merupakan platform pembelian akun VOD yang mayoritas dipilih konsumen. Berikut hasil uji instrumen yaitu uji validitas dan reliabilitas. Untuk ketentuan batas nilai loading, penelitian ini mengacu pada Hare et al. Di mana ambang batas untuk dikatakan valid yaitu 0,5. Berdasarkan tabel 3.2 diketahui 31 item yang diuji memiliki nilai auto loading lebih dari 0,5 sehingga secara konsep validity item ini dikatakan valid. Pada tabel 33 dapat dilihat bahwa variabel memiliki Cronbach's alpha sebesar 0,7 kecuali variabel manfaat yang dipersepsikan. Selain Cronbach's alpha, nilai composite reliability seluruh variabel lebih besar dari 0,7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsistensi data baik dan model dapat digunakan. Pada tabel 4.2 dapat dilihat pada tabel bahwa jawaban responden terhadap penyataan variabel mayoritas dalam kategori baik dan sedang. Kemudian dapat dilihat variabel dengan deviasi standar tertinggi adalah variabel niat pembajakan video on demand dengan nilai sebesar 1,256 dan variabel kontrol keperlakuan yang dipersepsikan dengan nilai standar deviasi terendah yaitu sebesar 1,078. Hal ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan variabel yang diteliti, jawaban responden atas variabel niat pembajakan video on demand sangat beragam, sedangkan jawaban responden atas variabel kontrol keperlakuan yang dipersepsikan kurang seragam. Berikut adalah hasil uji goodness of fit. Secara umum, model yang diajukan menunjukkan model sudah baik dan sesuai untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan Smart PLS menunjukkan bahwa 8 hipotesis terdukung dan 1 hipotesis tidak terdukung. Norma subjektif mempunyai hubungan yang paling kuat pada niat membajak video on demand. Pada analisis niat membajak video on demand, tanggung jawab moral ditemukan tidak signifikan. Nilai signifikansi pada hipotesis ini sebesar 0,112 yang lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa variabel tanggung jawab moral tidak memiliki pengaruh pada niat membajak video on demand. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab moral, ketakutan pada konsekuensi hukum, kemungkinan hukuman yang dipersepsikan, manfaat yang dipersepsikan, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan mempunyai pengaruh pada sikap terhadap pembajakan video on demand. Next. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa sikap terhadap pembajakan video on demand berpengaruh positif secara signifikan pada niat membajak video on demand karena salah satu pembentukan sikap secara kognitif yang ditemui dari review pembeli video on demand ilegal yang positif membuat seseorang berniat untuk membeli akun ilegal tersebut. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa norma subjektif berpengaruh positif secara signifikan pada niat membajak video on demand karena Indonesia memiliki tingkat kolektivisme yang tinggi. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh positif secara signifikan pada sikap terhadap pembajakan video on demand karena keterbatasan pendapatan dan harga akun video on demand ilegal yang lebih murah. Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa kontrol keperilakuan dipersepsikan berpengaruh positif secara signifikan pada niat membajak video on demand dikarenakan mudahnya generasi Z mengadopsi teknologi, ketersediaan akses internet, harga akun video on demand ilegal yang lebih murah dibanding yang resmi. Hasil pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh negatif secara signifikan pada sikap terhadap pembajakan video on demand dikarenakan perbedaan gender mempengaruhi tanggung jawab moral di mana wanita menjadi mayoritas responden penelitian ini memiliki tanggung jawab moral yang lebih tinggi dibandingkan pria.
Hasil pengujian hipotesis ke-6 membuktikan bahwa tanggung jawab moral tidak signifikan pada niat membajak karena ketergantungan generasi Z pada video on demand, keterbatasan ekonomi, kepercayaan keuntungan berlebih bagi perusahaan, dan kerahasiaan perbuatan ilegal. Hasil pengujian hipotesis ke-7 membuktikan bahwa manfaat yang dipersepsikan berpengaruh positif secara signifikan pada sikap terhadap pembajakan video on demand dikarenakan penghematan uang dan waktu. Hasil pengujian hipotesis ke-8 membuktikan bahwa ketakutan pada konsekuensi hukum berpengaruh negatif secara signifikan pada sikap terhadap pembajakan video on demand dikarenakan setiap tindakan warga negara Indonesia dapat diproses secara hukum. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa sikap terhadap pembajakan video on demand berpengaruh positif secara signifikan pada niat membajak video on demand karena salah satu pembentukan sikap secara kognitif yang ditemui dari review pembeli video on demand ilegal yang positif membuat seseorang berniat untuk membeli akun ilegal tersebut. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa norma subjektif berpengaruh positif secara signifikan pada membajak video on demand karena Indonesia memiliki tingkat kolektivisme yang tinggi. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa kontrol keperilakuan dipersepsikan berpengaruh positif secara signifikan pada sikap terhadap pembajakan video on demand karena keterbatasan pendapatan dan harga akun video on demand ilegal yang lebih murah. Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh positif secara signifikan pada niat membajak video on demand dikarenakan mudahnya generasi Z mengadopsi teknologi, ketersediaan akses internet, harga akun video on demand ilegal yang lebih murah dibanding harga resmi. Hasil pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh negatif secara signifikan pada sikap terhadap pembajakan video on demand dikarenakan perbedaan gender mempengaruhi tanggung jawab moral di mana wanita menjadi mayoritas responden penelitian ini memiliki tanggung jawab moral yang lebih tinggi dibandingkan pria. Hasil pengujian hipotesis ke-6 membuktikan bahwa tanggung jawab moral tidak signifikan pada niat membajak karena ketergantungan generasi Z pada video on demand, keterbatasan ekonomi, kepercayaan keuntungan berlebih bagi perusahaan, dan kerahasiaan perbuatan ilegal. Hasil pengujian hipotesis ke-7 membuktikan bahwa manfaat yang dipersepsikan berpengaruh positif secara signifikan pada sikap terhadap pembajakan video on demand dikarenakan penghematan uang dan waktu. Hasil pengujian hipotesis ke-8 membuktikan bahwa ketakutan pada konsekuensi hukum berpengaruh negatif secara signifikan pada sikap terhadap pembajakan video on demand dikarenakan setiap warga negara Indonesia dapat diproses secara hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hipotesis ke-9 terbukti bahwa kemungkinan kehukuman yang dipersepsikan berpengaruh negatif secara signifikan pada sikap terhadap pembajakan video on demand dikarenakan setiap pelanggaran yang dilakukan warga negara Indonesia akan menerima hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya, implikasi manajerial. Pemasar dapat menggunakan iklan atau kampanye sosial mengenai anti pembajakan dan menjelaskan bagaimana pembajakan dapat menghancurkan industri perfilman. Kemudian, pemerintah dapat mensosialisasikan dampak buruk pembajakan digital. Kemudian, pemerintah dapat mensosialisasikan dampak buruk pembajakan digital. Kemudian, pemerintah dapat mempublikasikan tingkat kepastian dan keparahan hukum mengenai pembajakan secara lebih jelas. 4. Perusahaan harus mempromosikan manfaat dari pembelian akun video on demand secara legal. Kemudian, perusahaan dapat menurunkan harga langganan atau memberikan promo dengan harga yang kompetitif. Perusahaan perlu meningkatkan sistem keamanan data secara konsisten sehingga orang akan sulit meretas akun-akun lama tersebut. Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut. Penelitian ini telah menetapkan kriteria umur terdiri dari generasi Y dan Z. Namun, dari data yang diperoleh, pada profil responden menunjukkan mayoritas bersumber dari generasi Z sebesar 88,05%. Hal ini menunjukkan sebaran data penelitian ini kurang mampu menggambarkan karakteristik konsumen video on demand dari generasi Y. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel dengan mempertimbangkan proporsi antara generasi Y dan Z yang berimbang. Proporsi yang berimbang diharapkan dapat menggambarkan karakteristik konsumen pada kedua generasi tersebut. Sekian dan terima kasih.